Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9D ingin mewawancarai salah seorang guru di SMP Negeri 1 Kota Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Raditya Kurniawan, absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraful Anis, absen 18. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Kalsara, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Kasman Mulia Dewi Saputra, absen 11. Perkenalkan, nama saya Mila Alfata, absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada tugas wawancara dari bahasa Indonesia dan akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana jika sekali praktikum murid-murid malah sibuk bermain alat-alat lab dan bukannya malah memperhatikan materinya. Biasanya kalau sedang praktikum ya memang mereka sedang mempraktekkan ya apa yang harus mereka praktekkan. Jadi ya memang ada alurnya. Biasanya ketika misalnya praktikum nih di kelas, biasanya dimulai dulu dengan kesepakatan. Jadi setiap di lab IPA itu kan ada SOP-nya ya, ada standarnya. Apa yang harus mereka lakukan di laboratorium IPA, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi sebelum memulai praktikum biasanya kesepakatan. Jadi pastinya ketika sebelum praktikum kan diajarkan dulu ya, entah itu diberi LKPD, entah itu diberi materi sedikit. Jadi ketika diberi materi, ya mereka berarti belum menghadapi alat-alat lab atau bahan-bahannya. Dan dikasih materi dulu sebentar, kemudian diberi alat-alat. Jadi semisal kita mengetahui apa yang perlu mereka siapkan dan langkah-langkah praktiknya seperti apa dijelaskan lebih dulu. Kemudian baru mereka praktikum. Kalau semisal mereka praktikum pastinya tidak mungkin kan mereka akan fokus saja, pasti ada beberapa anak yang ribut atau mungkin saling diskusi. Selama mereka ributnya itu saling diskusi satu sama lain, ya itu masih wajar. Kecuali mereka ributnya di lab, lempar-lemparan gelas ukur lah, itu yang tidak boleh. Atau mungkin ambil air disemprotin ke temennya, nah itu yang tidak boleh. Tapi kembali lagi karena sudah kesepakatan, berarti ketika mereka tidak mengikuti kesepakatan akan ada konsekuensi. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana jika salah satu seorang anak ada yang tidak sengaja merusak alat lab? Apakah mengambil bahannya langsung atau menggunakan? Biasanya ketika praktikum kan memang kalau di lab itu pasti ada alat dan bahannya ya. Tapi memang sebelumnya di kelas 7 itu sudah Musafal sampaikan karena ada materi sendiri namanya pengenalan alat laboratorium. Jadi alat laboratorium itu ada yang sifatnya mudah pecah, ada mungkin yang sifatnya aman, atau mungkin semisal prakteknya berupa kelistrikan. Berarti kan ya perlu kehati-hatian juga ya. Jadi setiap praktek itu pasti butuh kehati-hatian. Jadi mereka dikenalkan dulu nih, oh ini alat praktikum yang sifatnya mudah pecah. Jadi kalau kalian menggunakan ini harus berhati-hati. Kalau semisal terjadi kerusakan, ya berarti mereka harus siap dengan konsekuensinya. Nah, biasanya konsekuensinya itu bukan mengganti gelang orang. Saya sudah sampaikan, kalau semisal ada sesuatu yang rusak atau pecah, itu silakan kalian ganti sesuai dengan apa yang kalian pecahkan atau apa yang kalian rusakkan. Bisa sampaikan juga, misal nih kalian pakai glass breaker, ternyata glass breaker itu ada dua macam. Ada glass breaker yang ketika panas tidak mudah pecah, kan merek-merek tertentu ya, seperti merek Pirek itu kan ketika panas memang tidak akan pecah karena memang diperuntukkan untuk yang panas-panas. Alat laboratorium kan alatnya mungkin sama tapi ukurannya berbeda ya. Alur rumpak ada yang kecil, ada yang gede. Kalau merusaknya yang kecil ganti yang kecil, kalau yang gede kan ganti yang gede. Saya juga sama. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor 3, akan menghindari peristiwa di nomor 2, apa hal yang harus diperhatikan sebagai murid saat berada di ruang lab? Kalau mau praktikum, ya memang tujuan praktikum itu kan menumbuhkan sifat karakter disiplin, tanggung jawab. Nah,
Itu yang perlu kalian ketahui ya sebagai peserta didik. Jadi biasanya ya Bapak Ibu guru yang mendampingi di lab selalu menyampaikan terus-menerus, mohon untuk berhati-hati dalam percobaan. Jadi sebelum praktikum sudah dikasih tahu, ketika praktikum pun ketika ada yang ribut pasti dikasih tahu, jangan sampai barang yang kalian gunakan rusak. Gitu kan. Dengan kecerobohan kalian punya konsekuensi kan, konsekuensinya harus mengganti. Kalau semisal pun menggunakan percobaan yang menggunakan api, yaitu kalau tidak hati-hati bisa